Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Marina Artiasa dari Universitas Nusa Putra akan mempresentasikan tentang sebuah topik yaitu smart home ya. Jadi apa itu smart home? Jadi smart home teknologi itu memberikan kita kontrol atas rumah kita dan bisa mengontrol peralatan yang ada di rumah kita, baik itu penerangan rumah, misalnya tirai, jendela ya, terus alat-alat listrik, audio, keamanan rumah dan lain-lainnya ya. Terus smart home, jadi dia menghubungkan semua perangkat di rumah sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan dirimu ya. Jadi bisa dikontrol dan kita bisa mengaturnya gitu ya. Ini adalah salah satu aplikasi teknologi smart untuk di rumah dalam menciptakan rumah yang nyaman dan gaya hidup yang efektif ya. Apapun di rumah Anda yang menggunakan listrik dapat diletakkan di jaringan rumah dan atas perintah Anda. Apakah Anda memberikan perintah itu melalui suara, remote control atau komputer ya. Jadi apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh smart home ya? Atau apa fitur-fitur yang bisa ada di smart home itu, mari kita lihat ya. Jadi ini adalah gambar sebuah rumah ya. Rumah ini difasilitasi dengan smart home. Kita lihat di sini mulai dari kita masuk rumah ada smart door lock, yaitu jadi kita kuncinya itu bukan kunci biasa, jadi nggak sembarang kunci ya. Terus udah itu security system, ada air conditioner smart, ada lighting control system, ada energy management, appliance control atau peralatan dapur atau rumah, terus ada smart thermostat atau temperatur, terus ada smart bathroom, jadi di kamar mandi juga kita bisa merasakan smart home. Terus bagaimana juga kita menutup dan membuka pintu garasi dengan cara yang canggih ya. Jadi nggak biasa, bukan pembantu kita yang bukain, tapi dia bisa buka sendiri ya. Nah, keterangan ya, smart door lock yaitu penguncian pintu secara pintar, bisa dengan fingerprint atau bisa dengan yang canggih sekarang retina mata atau kode ya, banyak RFID juga bisa, jadi banyak cara ya. Terus security system yaitu keamanan rumah dengan menggunakan CCTV di berbagai sudut rumah kita sehingga bisa dimonitor dari jarak jauh lewat HP atau dari dalam rumah memakai TV ya. Jadi bisa berbagai sudut rumah. Terus smart air conditioner yaitu AC pintar yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, bisa memakai HP atau suara ya. Terus lighting control system yaitu penerangan rumah yang bisa dikontrol lewat HP, bisa diketahui apakah dia nyala atau mati ya. Terus bisa juga dia pakai sensor sehingga kalau misalnya dia gelap ya, maka lampunya bakal nyala, atau misalnya nggak ada orang di tempat itu dia bisa mati sendiri. Jadi tergantung keperluan ya. Jadi bisa seperti itu, yaitu berkat sensor-sensor. Terus energy management, di sini bisa diketahui pemakaian listrik seberapa banyak ya. Jadi colokan listriknya jadi pintar gitu ya. Atau misalnya dia ada layarnya di mana kita bisa memantau gitu ya, pemakaian listrik udah berapa, terus di ruangan mana banyak pemakaian dan lain-lain ya. Terus appliance control yaitu kontrol peralatan rumah. Jadi kalau kita lupa mematikan atau kita bisa mematikan atau menyalakan sehingga tidak berbahaya kalau ditinggalkan ya. Terus smart thermostat yaitu pengatur suhu, bisa memantau suhu berapa di rumah kita, panas atau enggak ya, misalnya dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Terus bisa berhubungan dengan AC, jadi kalau suhu panas AC bisa nyala sendiri atau sebaliknya. Terus smart bathroom appliance di sini yaitu ada kamar mandi pintar ya. Jadi saya juga waktu itu lihat YouTube ya, jadi lucu sekali ya.
Jadi kalau misalnya kita datang ke kamar mandi, dia menyapa kita misalnya, "Hi Marina, how are you?" atau apa gitu. Terus kalau misalnya tangan kita mendekat ke keran, nanti dia nyala sendiri. Atau misalnya kalau misalnya kamar mandi kita itu misalnya kalau misalnya dia penuh, dia bisa menguras sendiri atau apa ya, tergantung. Misalnya kalau kita pengen air panas, kita tinggal ngomong hot water please, atau pengen air dingin cool water please, atau apa, tergantung dari apa yang mau kita atur. Terus ada lagi garage door opener, membuka pintu garasi secara otomatis kalau pemilik rumah datang. Jadi di sini bisa melibatkan itu misalnya motor servo, atau kalau misalnya jarak bisa pakai proximity, misalnya jarak berapa dia buka. Terus kalau misalnya bisa mendeteksi itu mendeteksi nomor plat mobil, misalnya bisa dengan OpenCV yang ada di namanya apa, Raspberry ya. Jadi banyak ya yang bisa kita manfaatkan. Ya, di sini tentunya dari yang kita sebutkan tadi itu tidak lepas dari penggunaan sensor-sensor, aplikasi dan juga aktuator ya. Jadi tanpa ada penggerak, aplikasi dan sensor ya kita tidak bisa ya memanfaatkannya. Mungkin banyak ya, seperti saya pernah bikin project pakai Google Home ya. Dia pakai Google Home ini, dia pakai namanya smart speaker, terus dia pakai jaringan WiFi, terus pakai node MCU sebagai microcontrollernya, dan juga pakai IFTT, kemudian pakai Blink untuk aplikasi HP-nya. Jadi tergantung ya kita mau pakainya untuk apa ya. Jadi tergantung kebutuhan kita apa dan mau seperti apa. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya. Terus di sini ada video seperti apa sih ya, ini smart home ini. Smart home yang ada di rumah kita nih ya. Ya nggak nyambung ya, mungkin sudah tahu sendiri atau bisa membayangkan ya. Jadi kalau di luar negeri itu kayak gini sudah biasa, dan di kita juga sudah banyak ya. Terus kenapa sih smart home ya? Smart home dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan gaya hidup kita untuk hidup lebih nyaman ya. Jadi kenyamanan atau kemudahan kontrol gitu ya. Terus hiburan juga bisa, kenyamanan setiap saat, personalisasi gaya hidup mudah digunakan ya. Jadi makin kesini kayaknya semua serba otomatis, jadi kita manusia jadi hidup lebih enak ya. Tuh. Coba selanjutnya ya, comfort atau ease of control. Smart home menawarkan kemudahan mengontrol perangkat di sekitar rumah. Ini salah satu fitur yang luar biasa. Fitur-fitur ini menawarkan otomasi dan kendali jarak jauh perangkat di sekitar rumah dari lokasi dimanapun kita berada ya. Seperti kontrol otomatis pintu dan gerbang garasi, mematikan alat secara otomatis saat tidak digunakan ya. Misalnya kalau misalnya sepertinya nggak ada orang, terus ini udah matang suhunya, kompornya gitu, dia bisa mati itu kompornya. Karena kalau misalnya orangnya tahu-tahu lupa terus dia nyala terus kan bisa kebakaran ya. Terus pengaturan otomatis dan pemeliharaan suhu yang tepat untuk setiap ruangan ya tadi ya. Terus secara otomatis menyesuaikan atau mengatur intensitas cahaya berdasarkan luminositas ruangan ya. Jadi dia bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita atur ya. Terus entertainment atau hiburan ya, smart home menawarkan
jaringan hiburan multi ruang yang memungkinkan mendengarkan musik audio dan menonton film dari bagian manapun di rumah ya. Jadi enak sekali ya, misalnya kekencengan, kita bersuara aja nanti dia ngecilin, atau nyalain, matiin ya, jadi enak gitu ya. Terus security atau keamanan, kamera sensitif gerakan terkontrol yang memungkinkan untuk observasi aktivitas ya. Jadi kita bisa memantau rumah kita dari mana saja, misalnya dari HP ya, tentunya disetting dulu gitu ya. Sekarang udah banyak kok yang jual, jadi rumah kita ada orang enggak ya di luar gitu, kita liatin aja gitu. Apalagi kalau sampai itu ya, misalnya siapa tahu kan dibobok gitu atau gimana. Terus tangkap dan rekam pengawasan video ya, jadi bisa kita simpen atau kita ulang-ulang. Terus dalam keadaan darurat gimana ya tindakannya. Terus aktifkan sprinkler dan sistem pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran darurat ya, misalnya kita kan nggak tahu ya ada kebakaran. Terus penonaktifan otomatis sistem listrik dan mengaktifkan lampu darurat ya. Jadi kalau misalnya nyala semua gitu ya lampu ya, lupa matiin, mati sendiri setelah berapa lama, terus lampu daruratnya dinyalain. Terus dalam kesehatan ya, ini saya suka nih ya, smart home menawarkan kemudahan untuk orang tua atau cacat dalam beberapa cara ya, jadi sangat menolong sekali ya smart home ini. Jadi ada automatic alarm system secara langsung ke rumah sakit kalau ada kejadian sakit atau jatuh pada orang tua, atau misalnya tekanan darah tinggi atau lainnya ya. Jadi sangat berguna sekali ya, karena kan kalau cuma ada orang tua aja terus kita semua pada kerja, terus dianya juga mungkin lagi jalan atau apa terus jatuh, kan bahaya ya. Jadi kita bisa setting misalnya kalau ada kejadian jatuh atau apa yang berbahaya atau tekanan darahnya tinggi atau apa, langsung datang dari polisi atau puskesmas atau apa, secara itu otomatis dia mengabarkan ke sana ya, bisa disetting. Terus sistem peringatan untuk kejadian tertentu, misalnya ada yang suhu badannya tinggi atau gula darah tinggi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa kasih peringatan ke HP kita atau ahli gitu ya. Terus berapa harganya ya? Jadi relatif ya harga dari smart home ini, tergantung dari segi mana smart yang kamu inginkan ya. Ada yang murah kita bikin sendiri ya, relatif lebih murah sih, tapi lumayan. Misalnya pakai Google Home juga kan macam-macam ya. Ada Google Home ini, ada Google Home biasa, ada yang lebih bagus lagi, tergantung jaraknya mau kayak gimana ya. Terus ada misalnya microcontrollernya Node MCU, atau bisa juga mikro yang lain, misalnya Raspberry ya, atau misalnya Arduino atau apa ya, tergantung kebutuhan kita. Banyak faktor lain. Terus misalnya bisa pakai IFTT kalau kita mau perintah suara, atau aplikasi Blink ya yang dari HP. Terus sensor apa yang mau kita pakai, relay dan lain-lain. Tapi ada juga yang kalau kita nggak mau pusing bikin ya, misalnya kita nggak mau pusing terlalu rumit, kita cari aja ke ahlinya atau konsultan, tentu saja harganya lebih mahal. Dan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya demikian juga saya, misalnya kalau ada kekurangan dalam bahan ini atau mau kontak saya bisa lewat WA, ini nomor saya. Jadi kayaknya kalau misalnya kita terapkan di rumah kita smart home ya, untuk kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.